Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1010. Ini bukan tempat untuk berbicara. Luo Xiu berkata seperti itu, lalu mengeluarkan sebuah artefak kapal dewa. Saudara Linghu, bolehkah saya mengantar Anda sebentar? Saudara Luo terlalu sopan. Jika saya ikut, kapal dewa Anda mungkin akan melambat. Lebih baik saya pergi sendiri, jawab Linghu Zixuan sambil tersenyum. Sekarang, dia sangat berhati-hati terhadap Luo Xiu, dan jelas tidak berani naik ke artefak Luo Xiu dengan mudah. Luo Xiu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kardislar kemudian menggerakkan kekuatannya untuk mengendalikan kapal dewa, dan dalam sekejap, kapal itu berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke dalam kegelapan dan kedalaman langit bintang yang dingin. Dia baru saja membunuh Milao dan Tuan Naga Hitam di sini, terutama dengan identitas Milao yang tinggi, Sekte Seribu Binatang pasti akan segera mengetahui kabar kematiannya. Mungkin saat ini, para ahli dari Sekte Seribu Binatang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Oleh karena itu, Luo Xiu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini untuk menghindari konflik dan masalah yang tidak perlu. Di sebuah planet yang tandus, terdapat sebuah gunung yang terpencil. Atas petunjuk dari Luo Xiu, Kardislar menghentikan kapal dewa di sini. Luo Xiu turun dari kapal dewa, melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, debu berterbangan, membersihkan area yang cukup bersih. Dia kemudian duduk bersila di sana. Linghu Zixuan mengikuti dan duduk di seberang Luo Xiu. Suasana di antara mereka cukup santai, tanpa ada ketegangan yang terlihat. Pada titik ini, Linghu Zixuan bisa merasakan bahwa Luo Xiu tidak memiliki niat permusuhan terhadapnya. Meskipun itu belum cukup untuk membuatnya sepenuhnya melepaskan kewaspadaan, setidaknya dia tidak merasa tertekan. Mengenai konflik yang terjadi di bintang waktu sebelumnya, baik Luo Xiu maupun Linghu Zixuan sama sekali tidak menyebutkan apapun, seolah-olah mereka sepakat untuk mengabaikannya. Tentu saja, apa yang dimaksud dengan kesempatan besar yang saudara sebutkan? Sambil berbicara, Luo Xiu melambaikan tangannya, membentuk dua formasi penyamaran dan pembatas. Dengan cara ini, bahkan jika ada orang yang lewat, mereka tidak akan bisa melihat atau mendengar percakapan mereka. Linghu Zixuan melihat cara Luo Xiu menyusun formasi, dan matanya berkedip-kedip. Jika bukan karena dia tidak merasakan niat permusuhan dari Luo Xiu, dia pasti akan mundur dengan cepat. Jangan khawatir, hanya dua formasi saja, Luo Xiu tersenyum ringan. Saya punya masalah dengan jantung, saudara Luo. Tolong jangan menakut-nakuti saya, kata Linghu Zixuan, mencoba mengalihkan rasa canggungnya dengan sebuah candaan. Bagi seorang ahli bela diri tingkat tinggi sepertinya, meskipun jantungnya hancur, itu tidak akan memberi dampak besar. Setelah itu, wajah Linghu Zixuan menjadi serius. Kesempatan besar yang saya maksudkan bukan hal yang sederhana. Jika kita bisa mewujudkannya, itu pasti akan memungkinkan saudara Luo untuk melewati batasan dan mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7 dengan mudah. Setelah itu, dengan kekuatan aturan, saudara Luo akan menjadi salah satu penguasa yang kuat di alam liar. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Linghu Zixuan mengamati reaksi Luo Xiu. Namun, yang mengecewakan baginya adalah bahwa meskipun dia berbicara tentang peluang untuk dengan mudah melampaui batas dan mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7, ekspresi Luo Xiu tetap tenang, tanpa ada perubahan emosi. Namun, meskipun ekspresinya tidak berubah, jika memang memungkinkan untuk mencapai tingkat Dewa Iblis tingkat 7 lebih cepat, itu tentu akan sangat menguntungkan bagi Luo Xiu. Oleh karena itu, meskipun tidak menunjukkan reaksi yang mencolok, dia tetap tertarik dengan kesempatan besar yang Linghu Zixuan sebutkan. Apakah saudara Luo pernah mendengar tentang alam rahasia kuno? Tanya Linghu Zixuan. Mendengar ini, Luo Xiu sedikit terkejut. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang alam rahasia kuno, bahkan dia pernah mengunjunginya. Konon, harta paling berharga dari alam liar, yaitu menara ilahi kuno, ditemukan di alam rahasia kuno. Ketika alam rahasia kuno disebutkan, Luo Xiu juga teringat dengan tungku pemurnian surga Zixiao, karena alat ini adalah salah satu hasil yang dia dapatkan dari alam rahasia kuno pada masa lalu. Bisa dibilang, alam rahasia kuno adalah tempat yang diimpikan oleh banyak ahli. Namun, tempat itu hanya bisa dibuka pada saat-saat tertentu. Jika tidak dibuka, tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau menemukan pintunya. Apakah alam rahasia kuno sudah dibuka? Tanya Luo Xiu dengan serius. Bukan, alam rahasia kuno belum dibuka, jawab Linghu Zixuan sambil menggelengkan kepala. Meskipun alam rahasia kuno dibuka, kita tidak akan bisa masuk. Itu adalah tempat terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh Dewa Iblis tingkat 9 ke atas. Bahkan Dewa Iblis tingkat 9 biasa pun hanya akan menjadi bahan pembakaran di sana.
Setelah mendengar ini, Luo Xiu terdiam. Jika Ling Hu Zixuan menyebutkan alam rahasia kuno, dan alam rahasia kuno belum dibuka, maka pasti ada sesuatu yang terkait dengan tempat itu. Pada saat Luo Xiu merenung, Ling Hu Zixuan melanjutkan, lebih dari 2000 era lalu, Dewa Wang yang agung membawa sebuah potongan tanah kuno dari alam rahasia kuno. Tanah kuno. Mendengar ini, alis Luo Xiu terangkat, dan dia mulai memahami sedikit tentang apa yang sedang dibicarakan. Tanah kuno ini adalah tanah yang berasal dari era awal dunia, seperti halnya alam rahasia kuno, yang merupakan bagian dari tanah kuno yang luas. Pada zaman di mana Tai Sang King hidup, banyak juga ahli lain yang berusaha membawa tanah kuno dari alam rahasia kuno, namun tidak ada yang berhasil melakukannya, bahkan ketika Tai Sang King masuk, dia pun tidak memiliki kemampuan itu. Baru setelah Tai Sang King mencapai tingkat tertinggi, dia menyadari bahwa hanya dengan kekuatan tingkat tertinggilah seseorang bisa melakukan hal tersebut. Namun, setelah dia mencapai tingkat tersebut, alam rahasia kuno tidak pernah dibuka lagi. Meskipun tanah kuno di alam tertinggi tidak hanya ada di alam rahasia kuno, tempat lain juga penuh dengan misteri dan dianggap sebagai kawasan terlarang oleh para ahli, sehingga sangat sulit untuk ditemukan atau dimasuki. Tentang apa yang dikatakan oleh Ling Hu Zixuan mengenai Dewa Wang Agung, Luo Xiu sudah cukup mendengarnya selama berada di alam liar. Dewa Wang Agung adalah seorang ahli dari lebih dari 2000 era yang lalu, yang dijuluki sebagai Dewa Agung di alam liar. Mungkin ada Dewa Agung lainnya di alam liar, tetapi dia adalah yang paling diakui, yang layak menerima gelar sebagai penguasa dunia. Satu era kekacauan adalah 3.333.000.000 tahun, sementara satu era berarti 1 juta tahun. Setelah lebih dari 2000 era, Dewa Wang Agung telah lama meninggal, karena meskipun seseorang adalah Dewa Agung, mereka tidak bisa hidup selamanya. Ketika usia mereka habis, mereka hanya bisa memasuki siklus reinkarnasi dan mencari kesempatan untuk dilahirkan kembali. Selama ribuan tahun setelah era awal dunia, banyak sekali ahli yang memasuki siklus reinkarnasi. Setelah era langit dan penguasa reinkarnasi berakhir, Luo Xiu memiliki firasat bahwa di zaman ini, jumlah ahli yang terlahir kembali tidak sedikit. Menurut Ling Hu Zixuan, tanah kuno yang dibawa oleh Dewa Wang Agung dari alam rahasia kuno telah membentuk sebuah ruang rahasia. Meskipun tidak seistimewa alam rahasia kuno, tempat ini masih memiliki banyak kesempatan dan takdir yang luar biasa. Ruang rahasia itu disebut sebagai ruang rahasia Tianhuang, dan dikuasai oleh keluarga Tianhuang, kata Ling Hu Zixuan. Keluarga Tianhuang adalah keturunan Dewa Wang Agung. Meskipun Dewa Wang Agung telah meninggal lama sekali, posisi keluarga Tianhuang di alam liar tetap tak tergoyahkan. Alam liar memiliki 5 wilayah besar. Di 5 wilayah bintang timur, selatan, barat, utara, dan tengah, keluarga Tianhuang menduduki posisi di wilayah bintang utara, yang merupakan keluarga nomor 1 yang tak terbantahkan di sana. Keluarga Dakin, yang mengklaim diri mereka sebagai keluarga nomor 1 di wilayah bintang timur, kalah jauh dibandingkan dengan keluarga Tianhuang. Meskipun keluarga Dakin lebih tua, mereka tidak pernah memiliki seorang dewa agung, yang berarti keluarga Tianhuang memiliki kehormatan dan latar belakang yang jauh lebih luar biasa. Saya baru saja datang dari alam semesta, dan kebetulan melewati wilayah utara alam liar. Tidak menyangka saya akan bertemu dengan saudara Luo di sini, kata Ling Hu Zixuan, seolah mengingatkan Luo Xiu bahwa ini adalah kebetulan. Luo Xiu tidak terlalu memperhatikan kehati-hatian Ling Hu Zixuan. Meskipun jelas bahwa Ling Hu Zixuan merasa khawatir dan takut padanya, dia masih mencoba untuk bekerja sama. Luo Xiu menganggap orang ini cukup berani. Namun, Luo Xiu tidak berniat berbuat buruk pada Ling Hu Zixuan. Bahkan jika Ling Hu Zixuan memiliki beberapa kekuatan dan kartu truf, Luo Xiu yakin jika dia berniat mengalahkannya, bahkan serpihan tulang pun tidak akan tersisa. Karena ruang rahasia Tianhuang dikuasai oleh keluarga Tianhuang, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Luo Xiu dengan alis berkerut. Saudara Luo tidak tahu tentang turnamen jenius 100 juta tahun. Tanya Ling Hu Zixuan. Turnamen jenius 100 juta tahun. Apa itu? Luo Xiu tampak bingung. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang ini. Itu adalah pemilihan jenius yang diadakan setiap 100 juta tahun. Semua ahli bela diri dengan usia tulang tidak lebih dari 100 juta tahun dapat berpartisipasi. Konon, turnamen jenius ini pertama kali diadakan oleh Dewa Wang Agung, dan keluarga Tianhuang terus menyelenggarakannya sejak saat itu. Kekuatan bela diri sangat lama umurnya. Di alam tertinggi, bahkan seorang ahli Dewa Iblis tingkat 6 yang biasa saja bisa hidup hingga miliaran tahun jika tidak ada kecelakaan. Itu setara dengan satu era. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar ahli bela diri tidak bisa hidup selama itu karena dunia bela diri penuh dengan aturan kekuatan yang keras, dan mereka bisa mati kapan saja saat mencari sumber daya atau berlatih, atau bahkan bisa terbunuh oleh orang lain. Bisa jadi mereka juga mati dalam proses latihan atau saat melawan hukuman surgawi ketika mereka mencoba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bagi ahli bela diri, 100 juta tahun adalah tolak ukur,
Karena jika seorang bela diri tidak bisa membangun fondasi dalam 100 juta tahun, maka masa depan mereka sudah bisa dipastikan tidak akan ada pencapaian besar. Setelah mendengar penjelasan Ling Hu Zixuan, Luo Xiu mengerti tujuan keluarga Tian Huang. Para jenius yang dipilih melalui cara ini hampir selalu memiliki dasar yang kuat dalam bela diri, dan jika mereka bisa dimanfaatkan, mereka tidak perlu banyak dilatih, mereka bisa dengan mudah menjadi kekuatan besar di masa depan. Ling Hu Zixuan melanjutkan, keluarga Tian Huang menyelenggarakan turnamen jenius ini dengan tujuan memanfaatkan ruang rahasia Tian Huang yang ditinggalkan oleh Dewa Wang Agung. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pemilihan jenius akan memiliki kesempatan memasuki ruang rahasia Tian Huang untuk berlatih. Jika mereka menonjol dan diterima oleh keluarga Tian Huang, mereka akan memiliki kesempatan untuk sering masuk ke ruang rahasia Tian Huang, merasakan tanah kuno, dan memahami aturan dan misteri alam semesta dari zaman awal dunia. Daya tarik semacam ini pasti akan menarik banyak jenius bela diri yang tidak memiliki kekuatan besar. Bersambung.